Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bertemu kembali dalam acara rutin kita untuk berkongkoria, berdiskusi tentang banyak topik mengenai perpustakaan dan juga hal-hal terkait dengan akademik librarian. Semoga tonggo kita ini bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Dan malam ini kita kehadiran tamu luar biasa dari Pak Bayu Indra Pratama, mohon maaf Bapak, baru kenal malam ini juga, dan tadi sekilas saya mendengar Pak Bayu ini dulunya di komunikasi dan belum lama ini, kalau kita bilang 2019 sampai sekarang ya belum terlalu lama untuk bergelut di bidang kepustakawanan. Dan tadi saya dengar agak terkejut juga gara-gara yang materi yang akan dibangunkan malam ini. Jadi materi yang akan didiskusikan malam ini ternyata membawa Pak Bayu tersesat ke jalan yang benar ini. Baik Bapak Ibu, tanpa memperpanjang waktu, marilah kita mulai pertemuan kelompok malam ini dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Untuk bagi yang Muslim, kita membaca Al-Fatihah dan kita tujukan juga kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang terlanda musibah di sekitar Gunung Semeru. Semoga Allah memberikan ketabahan kepada mereka dan yang meninggal diberikan tempat yang sebaiknya di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, menarik topik yang akan kita diskusikan malam ini. Saya tadi sekilas mengingatkan kembali saat pertama kenal istilah Invisible College saat dulu kuliah di S1 Perpustakaan pada tahun sekitar 95-96, kuliah dengan Prof. Sulis dan Pak Zulfikar Zain, mengenal ada istilah-istilah Invisible College. Nah, saat itu disampaikan Invisible College ini termasuk cikal bakal berdirinya Royal Society di London yang sangat terkenal itu sampai sekarang. Jadi saat itu kira-kira abad 17, tahun 1900 sekian, itu mulai berkembang Invisible College, para ahli, para saintis secara informal bertemu, berdiskusi atau melalui surat menyurat, kemudian lahirlah suatu komunitas yang sangat terkenal itu. Nah, bagaimana konteks saat ini Invisible College? Apakah Kongo kita ini juga bisa disebut sebagai Invisible College? Nah, nantilah Pak Bayu akan menjelaskan hal itu terkait dengan konteks dengan konteks komunikasi dan konteks perpustakaan saat ini. Baik, waktu sepenuhnya saya berikan kepada Pak Bayu, dan mungkin seperti Kongo biasanya, kalau Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya mungkin ada masalah yang perlu didiskusikan atau dibahas, mohon maaf, biasanya kita bisa langsung memotong saja Pak Bayu. Jadi misalnya ada kawan-kawan, karena ini Kongo semi ya tidak formal gitu, jadi kalau ada obrolan kemudian ada hal yang tidak jelas, kawan-kawan yang kalau penting sekali bisa meminta penjelasan lebih jauh atau raise hand atau langsung open mic gitu. Begitu sebagai pengantar, kita akan membicarakan Invisible College, dan Pak Bayu akan memantik diskusi kita malam ini dan memberikan paparan terkait dengan Invisible College, terkait dengan kajian bibliometrik atau terkait dengan komunikasi dan pustakawanan. Silakan Pak Bayu, sepenuhnya waktu sampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya di sini asing, baik saya sendiri baru mengenal Bapak Ibu dan Bapak Ibu juga baru mengenal saya. Mohon maaf jika misalkan dalam penyampaian ini juga ada kekurangan karena memang keterbatasan dan latar belakang saya yang sedang mencoba mencari bridging dari latar belakang pendidikan dengan pekerjaan saat ini. Baik, kira-kira itu pengantar dari saya. Terima kasih Pak Adi, Pak Miswan, Pak Faiz. Juga di sini saya kenal Pak Budi, Pak Purwoko juga di sini. Dan yang lain mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Baik, izinkan saya untuk share screen, Bapak Ibu.
Oke. Terus ada beberapa yang di Oke, semoga terlihat ya Bapak Ibu. Tadi sempat ada freeze sedikit. Baik, sebelum masuk ke Invisible College dan contoh atau aplikasi yang pernah saya lakukan, izinkan saya ingin bercerita sedikit tentang kenapa sih kemudian bisa nyasar atau disesatkan di jalan yang benar, misalkan di ilmu perpustakaan. Jadi tidak sengaja. Jadi kalau misalkan tadi sempat dibahas bahwa Invisible College digagas yang kemudian menginisiasi munculnya Royal Society of London, misalkan saya berkenalan dengan istilah ini justru ketika membaca disertasi seorang teman yang membahas tentang komunikasi korupsi. Nah, kenapa kok kemudian muncul istilah Invisible College di disertasinya? Itu karena ternyata faktor-faktor yang menyebabkan seseorang berkomplot untuk melakukan korupsi itu karena ada pembentukan Invisible College yang dilatar belakangi kesamaan latar belakang pendidikan di masa lalu. Nah, ketika membaca itu kemudian membuat saya membayangkan tentang apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan dengan istilah Invisible College. Ketika itu saya belum mengenal istilah bibliometrika, belum mengenal bibliografi atau istilah-istilah yang lebih spesifik di bidang ilmu perpustakaan. Tetapi yang saya kenal dengan membayangkan bahwa seseorang itu terhubung karena latar belakang pendidikan, karena latar belakang sosial di masa lalu, saya hanya membayangkan pendekatan dengan menggunakan analisis jaringan sosial, atau misalnya kalau di background saya terdahulu, analisis jaringan komunikasi. Satu istilah yang sangat penting, saya kemudian ketemu juga dengan salah satu founding fathers ilmu komunikasi di Indonesia itu Roni Adikarya. Roni Adikarya juga membahas tentang atau menyinggung tentang Invisible College. Beliau adalah PhD kedua bidang komunikasi, kalau tidak salah, di Indonesia setelah Profesor Alwi Dahlan, mantan Menteri Penerangan terakhir di era Orde Baru. Ya, jadi kenalan saya Invisible College itu justru ketika membaca tentang jaringan korupsi. Nah, kemudian ketika saya menemukan gagasan bahwa Invisible College itu berkaitan dengan latar belakang pendidikan, kemudian saya berpikir bahwa muncul sebuah pertanyaan. Jadi kita langsung masuk ke sebuah masalah yang kemudian saya temukan gitu. Karena saya coba refleksikan, ternyata Invisible College itu menarik jika si pembahas atau orang yang melakukan kajian itu sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Misalkan kalau ada yang background-nya perpustakaan, itu akan jauh menarik kalau membahas Invisible College dengan background perpustakaan. Atau juga misalnya background saya komunikasi, saya akan jauh lebih menarik ketika membahas Invisible College di bidang komunikasi karena tahu seluk-beluk latar belakang dan sebagainya dalam sejarah itu. Nah, ketika saya ketemu dengan Roni Adikarya itu dan kemudian membaca salah satu publikasinya itu ada sebuah tesis yang mengatakan bahwa ada perubahan besar yang terjadi di bidang kajian komunikasi. Ini juga terkonfirmasi oleh pernyataannya Prof. Alwi Dahlan ketika tiba ke Universitas Brawijaya untuk memberikan kuliah umum misalkan. Dia mengatakan bahwa dulu komunikasi di Indonesia disebut dengan istilah publisistik. Tapi begitu kedatangan orang-orang dari atau sarjana-sarjana dari Amerika Serikat sekitar tahun 1960 akhir, nah terjadi perubahan berangsur-angsur dalam pendidikan publisistik. Nah, dari situ saya membayangkan, oke, ternyata
ada loh invisible college di bidang komunikasi. Ada perubahan terstruktur yang tidak disadari karena kepulangan orang-orang ini. Nah, saya langsung loncat saja gitu, loncat saja. Terus kondisi saat ini gimana? Itu yang pengen saya tanyakan awalnya. Ternyata pertanyaan itu menelurkan beberapa turunan riset yang saya tampilkan di sini. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, misalkan saya merefleksikan, saya lihat beberapa studi itu komunikasi di Indonesia itu studinya cenderung positivistik selama masa Orde Baru. Kita bisa pahami bahwa pendekatan Amerika sentris itu sangat kuantitatif, misalkan sangat positivistik. Nah, tetapi terjadi perubahan signifikan misalnya ketika pasca reformasi gitu. Kajian-kajian kritis itu juga kemudian muncul, bahkan menjadi sesuatu yang cenderung dominan belakangan ini. Ternyata kita bisa refleksikan misalkan selama Orde Baru orientasi studi tidak hanya bidang komunikasi, mungkin bidang sosial secara umum misalnya kita bisa menemukan bahwa relasinya lebih cenderung ke arah Amerika Serikat. Baru belakangan ini mulai tersebar. Bahkan misalkan kalau kita bayangkan Invisible College ya, bayangkan Invisible College, hari ini tren yang justru muncul, ini belum ada riset ya, belum ada riset. Invisible College yang lebih cenderung muncul itu ke arah Australia. Karena selama beberapa dekade terakhir banyak orang yang studi di Australia, bahkan pada level tertinggi Invisible College, misalkan di Indonesia, Prof. Budiono latar belakangnya Australian National University misalkan. Jadi saya membayangkan bahwa sebenarnya ada sebuah transformasi besar dalam kehidupan keilmuan kita kalau misalkan kita bisa menemukan metode dan cara untuk memahami itu semua. Oke, balik lagi ke cerita sini. Gimana cerita kok bisa akhirnya membahasnya Invisible College. Jadi itu tadi latar belakang saya kemudian membahas tentang Invisible College, kemudian kenapa sih akhirnya menggunakan analisis jaringan. Karena saya hanya membayangkan connecting the dots, menghubungkan satu titik dengan titik yang lain, bahwa seseorang sekolah, kemudian bekerjanya di mana dan seterusnya, itu akan mempengaruhinya. Nah, dari situ ada 3 riset yang saya pikir berkaitan. Nanti kita coba bahas satu persatu terkait dengan ini. Jadi ini sebenarnya masih bisa saya turunkan dalam beberapa skema riset lain, tetapi memang masih dalam proses. Ada 3 yang sudah publikasi. Saya ingin coba bahas keterhubungannya satu sama lain sehingga kita bisa memetakannya. Jadi tadi background-nya, ini riset pertama yang saya pikir menjadi sesuatu yang sifatnya fundamental. Ada transformasi ilmu dari publisistik ke komunikasi, dan yang dulu jadi American sentris. Publisistik itu istilah yang muncul bahkan sebelum kemerdekaan ya. Akademi pertama ilmu komunikasi atau publisistik Indonesia pertama itu di UGM, namanya jurusan publisistik. Nah, kita bisa lihat bahwa pengaruh Eropa itu masih kuat misalkan di publisistik. Karena istilahnya publiko, publis, artinya lebih Jermanik lah ketimbang Amerika sentris misalkan. Tapi kemudian misalnya juga bisa dilibatkan di artikel saya, ada kebutuhan bahwa ternyata Amerika sentris itu nggak cocok dengan karakter kita yang ada di Asia atau Indonesia. Karena cenderung ada beberapa dikotomis, sedangkan kita di Asia cenderung membangun sesuatu yang sifatnya harmonis. Ada juga perubahan sosial politik yang saya katakan tadi, antara Orde Lama, Orde Baru, dan hingga reformasi. Nah, kemudian saya coba refleksikan dengan menggunakan Invisible College. Nah, Invisible College ini dikritik oleh Livro. Livro ini juga menarik tokoh ini. Dia sudah emeritus, saya sempat email yang bersangkutan, dia background-nya komunikasi, politik, bahkan juga menyinggung di bibliometrika. Satu kritik yang cukup panjang saya pikir di artikel Livro itu mengatakan kritik buat buat Invisible College. Jadi Invisible College itu cenderung menggunakan studi-studi bibliometrika, padahal
yang bersangkutan itu merekomendasikan kita bisa nggak sih pakai etnografi, bisa nggak sih kita bisa pakai fenomenologi, bisa nggak sih kita pakai analisis wacana atau metode-metode sosial lain untuk untuk menganalisis invisible bullets, atau bisa nggak sih kita melakukan kombinasi dengan metode-metode yang lain. Itu kritik, buat saya itu kritik yang sangat penting karena ini menunjukkan bahwa stagnasi itu terjadi. Bahkan ketika misalkan saya coba refleksikan dalam studi-studi komunikasi, stagnasi studi bibliometrika dan bibliografi misalkan, metodenya berlingkup itu. Belum pernah kita mencoba misalkan melakukan studi etnografi lah. Contoh misalkan yang kita bisa bayangkan, misalkan membayangkan itu kita sebagai salah satu tim jurnal gitu, membahas itu secara etnografi, bagaimana menghubungkan satu bestari ke bestari lain. Ya, mungkin itu sebuah gagasan yang selintas selalu muncul misalkan. Jadi kritik Livro ini penting untuk dicermati, dan saya refleksikan di bidang komunikasi itu masih terus terjadi. Nah, saya tidak atau belum bisa lah melakukan langkah se-ekstrim itu. Akhirnya saya coba menarik apa sih benang merahnya antara kritik Livro. Oh, ternyata biometrik yang satu sisi saya lihat ternyata punya peluang di studi analisis jaringan. Jadi saya akhirnya membayangkan tadi kenapa ada hubungannya ketika saya membayangkan invisible colleague membaca disertasi teman yang komunikasi korupsi ternyata ada latar belakang sekolah. Atau kemudian saya baca artikelnya Roni Adikarya yang membahas ternyata ada pengaruhnya ya perubahan nama, publisistik dan komunikasi, dan pernyataan dari Prof. Alwi Dahlan misalkan. Oh, ternyata ini bisa dong kita kerangkan menggunakan invisible colleague. Tapi metodenya gimana? Datanya gimana? Bisa juga teman-teman lihat di artikel tersebut, misalkan akhirnya saya memutuskan untuk melihat pergerakan atau perpindahan orang. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang membahas academic mobility, ini juga bisa masuk ke sana. Jadi sekolah di mana, kemudian tempat kerjanya di mana, S1, S2, S3-nya di mana, kerjanya di mana. Kenapa asumsi itu? Karena ada satu artikel yang juga saya rujuk bahwa ketika kita belajar kita belajar di suatu tempat, teman kita juga belajar di suatu tempat, kecenderungannya punya paradigma atau gagasan yang sama. Karena kita diajar oleh dosen yang cenderung juga sama. Meski kita juga tidak bisa menafikan ada anomali-anomali yang terjadi misalkan, tetapi ada kecenderungan perspektif, dan itu saya rasakan sendiri. Misalkan kita tidak naif misalkan di prodi atau tempat kita bekerja, kalau dia latar belakangnya universitas tertentu akan punya kecenderungan kemiripan gagasan dengan mereka yang punya latar belakang universitas atau alma mater yang sama, misalkan seperti itu. Nah, akhirnya dari fundamen itu saya menggunakan analisis jaringan dengan beragam pengukuran, ada sosiogram, density, density, closeness, kemudian betweenness, centrality degree, dan sebagainya. Paling tidak, kalau tidak salah ada 5. Akhirnya kita temukan ada 5 universitas dengan karakteristik tertinggi lah, baik itu closeness, betweenness, centrality, dan beberapa indikator yang lain. Ada Universitas Indonesia, Pajajaran, Gajah Mada, dan Mercubuana LSPR. Masing-masing punya karakteristik sendiri. Nah, ini baru satu kajian. Itu basisnya invisible colleague. Kemudian kami juga coba misalkan lakukan kajian invisible colleague ini ke konteksnya disertasi, karena refleksinya juga sama. Kalau misalkan apalagi disertasi itu kan sifatnya intensif, sehingga kita bisa membayangkan bahwa seseorang akan belajar atau menerima pemahaman yang lebih utuh atau optimal dari supervisornya. Jadi kita mencoba membandingkan antara kelompok-kelompok dosen seperti apa, kemudian mereka itu paradigma penelitiannya apa. Nah, kita padukan antara analisis isi,
untuk melihat paradigmanya. Dari mana kita lihat paradigmanya? Kita lihat dari abstraknya. Kemudian kelompok dosennya kita gunakan analisis jaringan. Menggunakan analisis jaringan dengan pengukuran yang sama. Kita gunakan datanya di mana? Di Unpad sama di UI. Kenapa? Di universitas itu karena dua universitas itu salah satu program doktornya yang tertua lah. Meski sudah ada Syahid Jakarta, tetapi kami pikir resources-nya akan lebih banyak misalkan di dua universitas tersebut misalnya. Akhirnya ada kelompok-kelompok dosen dengan hal-hal tertentu. Kemudian juga kami lihat apa sih yang menyebabkan Unpad dan UI itu bisa terhubung oleh aktor siapa misalkan, oleh promotor siapa atau dosen siapa atau disertasinya tentang apa. Itu coba kami bahas di artikel yang kedua. Berikutnya yang ketiga, ini kami juga menemukan satu kajian misalkan, kajian lain itu ternyata ada visible college itu juga membentuk yang namanya academic inbreeding. Ternyata dosen-dosen itu ini jadi apa ya, mungkin hal tabu yang kemudian kita ungkapkan gitu. Misalkan ada kecenderungan misalkan seseorang itu menjadi dosen di alma maternya dan kecenderungannya itu cenderung lebih tinggi. Tetapi kenapa bisa seperti itu? Saya tidak ingin menerka-nerka, lebih kepada kita lihat bentuk jaringannya atau misalkan kita lihat datanya saja. Jadi kami menduga karena faktor geografis, historis, atau status universitas lah. Itu mungkin 3 faktor yang mungkin itu baru permukaan karena ini datanya masih data sifatnya kuantitatif. Nah, next tentang beberapa studi yang lain memang saya pikir beririsan dengan invisible college ini dan menarik sebenarnya kalau kita bisa bahas, jadi kita bisa mengungkapkan pergerakan keilmuan yang terjadi itu kira-kira gimana. Kira-kira begitu Pak Miswan yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau untuk aplikasi, sebenarnya tadi itu sebenarnya ingin saya sampaikan bahwa kalau kita, ini juga Livro ya, Livro itu kita kurang mengejar di konteks, juga kurang di teks, teksnya artinya bagaimana misalnya melakukan analisis wacana dan analisis isi misalkan atau studi-studi yang bisa combine misalkan, atau kita justru lebih fokus sama penggunaan aplikasi. Jadi saya mohon maaf tidak menampilkan aplikasinya di sini karena saya pikir juga panduannya cukup banyak. Di sini saya menggunakan UCNet yang saya sifatnya gratis dan umum lah, panduannya cukup banyak di YouTube. Kira-kira begitu Pak Miswan, Pak Adi, Pak Purwoko yang bisa saya tuturkan untuk pengantar diskusi kita malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu yang sudah menjelaskan topik kita malam ini terkait dengan Invisible College dalam konteks, terutama dalam konteks komunikasi. Ya, jadi itu tadi yang Pak Bayu sampaikan. Kalau yang di perpustakaan yang kita kenal, yaitu memang Invisible College terutama adalah ya kelompok saintis tertentu begitu yang akhirnya saling berkomunikasi, berdiskusi dan menghasilkan sesuatu di bidang ilmunya. Nah, kalau tadi yang di Pak Bayu, ternyata Invisible College yang tadi dalam konteks negatif ada yang terkait dengan korupsi gitu Pak ya. Iya. Jadi memang kalau kita lihat saat ini, mungkin kita alami sendiri konteks-konteks terkait dengan tadi alumni program tertentu, penggunaan networking dan sebagainya itu sangat kita rasakan, mungkin kita alami sendiri gitu. Jadi ada pengalaman adik saya saat itu, misalnya waktu mau begitu fresh graduate, dia melamar di BUMN misalnya, ternyata di BUMN itu sudah ada network atau channel alumni-alumni yang merekrut dari juniornya begitu. Jadi salah satu BUMN besar di Indonesia itu ternyata di situ sudah ada kelompok-kelompok alumni dari BUMN tertentu yang istilahnya memberikan apa ya channel atau saluran bagi juniornya untuk bisa bergabung. Jadi waktu mendaftar sudah ada semacam apa ya kelompok-kelompok program tinggi tertentu lah. Masalah jadi membuat kelompok pegawai di situ, kemudian bagaimana memfasilitasi juniornya begitu.
Nah, apakah ini juga invisible college? Nah, mungkin nanti kita diskusikan. Baik, mungkin dari Bapak Ibu dan kawan yang lain ada yang ditanyakan atau mungkin menambahkan, atau mungkin Mas Adi dan ini Mas Pur ini yang sering meneliti tentang ini, keterkaitan antara faksi, ya, antara faksi tertentu, komunitas tertentu, kemudian bahkan antar partai begitu dengan menggunakan aplikasi tertentu yang mungkin Pak Bayu juga sudah pernah mendengar, mungkin pernah menggunakan, yaitu Fast Viewer. Kalau tadi Pak Bayu menggunakan apa ya, Map, apa Pak? Tadi maaf. Saya menggunakan UCNet, Bapak. UCMap ya, nah itu yang kita belum kenal, itu mungkin saya perlu kita pelajari juga. Nah yang kita kenal seringkali untuk menganalisis network seperti ini, networking entah itu berdasarkan topik atau berdasarkan afiliasi dan sebagainya, itu bisa menggunakan Mas Viewer ya, yang sering kita temui di kajian perpustakaan. Nah, baik, mungkin Mas Pur atau Mas Adi ada yang ditambahkan. Ini Mas Pur, saya persilakan. Ya, Pak Purwoko, monitor. Suaranya belum keluar ya, Pak Purwoko. Oh, pelan banget Pak Pur suaranya. Iya, masih pelan banget Pak Pur. Pelan banget ya? Iya, saya dengar juga pelan sekali. Atau Mas Adi ini mungkin mau menjelaskan jaringan Institut College UGM. Enggak, saya mau cerita yang lain aja. Sembari menunggu Pak Pur mengoprek mikrofonnya ya. Saya coba sedikit tadi pemantik dari Pak Bayu ya terkait dengan Invisible College ya. Saya juga nggak tahu banyak ya, baru tahu ya dari Pak Bayu ini bahwa oh ternyata ada sekelompok orang. Jadi sebenarnya mulia sekali ya, noble ya, niatannya ya, aim-nya ya. Kenapa orang kemudian membuat berkelompok, berkumpul yang memiliki interest yang sama gitu ya, topik riset yang sama, mereka saling bantu membantu dalam risetnya yang kemudian tidak secara formal gitu ya, yang tidak secara formal perkumpulan atau persyarikatannya mereka gitu ya dalam mengkondak riset masing-masing, yang kemudian disebut sebagai Invisible College. Jadi sebenarnya terminologi Invisible College itu mulia ya, noble ya, terkait dengan riset ya di Inggris ya, di Royal Society. Nah, saya juga kemudian berpikir agak-agak tergelitik gitu ya, untuk kemudian dimaknai secara negatif gitu ya. Padahal ya pada akhirnya Invisible College bisa jadi kayak pisau bermata dua ya. Jadi bisa positif, bisa negatif, tergantung siapa yang megangnya gitu ya. Padahal memang tujuan awalnya mulia sekali. Invisible College itu dalam rangka saling bahu-membahu antar peneliti, tetapi tidak secara formal begitu ya. Nah, saya kemudian berpikir menjadi begini, kalau begitu di Indonesia ada juga tuh yang melakukan dalam tanda petik Invincible College, cuman yang secara negatif gitu ya. Nanti mungkin saya minta elaborasinya Pak Bayu ya. Yaitu terkait adanya arisan gitu ya. Adanya arisan, arisan citasi gitu ya, arisan citasi atau arisan ghost author gitu ya, co-authorship, tapi cuman nempel nama doang gitu ya, kemudian saling mencitasi papernya gitu ya, kemudian ya otomatis akan meningkatkan H-index gitu ya, dan seterusnya, sehingga ya kita tahu bahwa di beberapa kesempatan memang metrik seperti itu kadang menjadi tolak ukur gitu ya, sehingga kemudian banyak orang yang dalam tanda petik terjebak gitu ya, bahwasanya tujuan menjadi panglima gitu ya, bukannya cara yang menjadi panglima gitu ya, sehingga cara apapun dilakukan agar tujuannya tercapai. Salah satunya adalah membelokkan Invisible College ya, yang harusnya mulia, saling bahu-membahu membantu supaya risetnya berjalan dengan baik dan benar, tetapi kemudian arisan sitasi gitu ya. Nah ini tetapi kemudian malah Mas Bayu tadi malah lebih negatif lagi gitu ya, malah lebih menyimpang lagi, malah lebih negatif lagi Invisible College-nya, yaitu terkait dengan korupsi. Nah ini menarik, apakah itu bisa disebut Invisible College ya ketika orang
melakukan korupsi yang kalau di trace back ternyata mereka dulunya misalnya mungkin ada hubungan kuliah gitu ya. Ya wajar ya, orang berkomplot itu pasti ada kenal, nggak mungkin nggak kenal itu orang nggak berkomplot, nggak mungkin. Karena di dalam perilaku korupsi pun tetap harus ada yang namanya kepercayaan ya, harus saling percaya itu satu sama lain orang-orang yang melakukan korupsi tadi. Nah, untuk bisa saling percaya itu kan mesti kenal gitu ya, nggak cuman level tahu gitu ya. Kalau level tahu agak-agak riskan mereka bersekongkol. Nah, saya nggak tahu apakah kenapa kok perilaku koruptif yang dalam tanda petik sekongkol tadi itu disebut invincible college berdasarkan kesamaan mereka waktu kuliah dulu, ataukah ada hal lain yang menyebabkan perilaku mereka itu disebut invincible college yang definisinya kalau kita lihat tadi berawal dari perkumpulan orang yang secara tidak formal untuk membantu riset, kemudian dibelokkan menjadi perilaku koruptif. Nah, pertanyaan saya kepada Mas Bayu mungkin dari hasil pemantikannya tadi, kenapa kok yang perilaku koruptif tadi disebut masih di dalam ranahnya invincible college gitu ya, bukan persekongkolan biasa. Mungkin itu dulu, Mas Susan. Boleh ditanggapi Pak Bayu. Monggo. Baik Pak Adi, izin merespon. Jadi ada dua aspek yang mungkin perlu kita bedakan. Jadi perkenalan yang pertama soal invisible college di korupsi, misalkan itu adalah perkenalan saya dalam konteks mengenal invisible college. Nah itu yang pertama. Yang kedua, refleksinya sebenarnya ketika misalnya tadi ada teman yang bertanya apa sih bedanya dengan community of practice gitu. Kalau kita cari misalkan di invisible college di mesin pencarian, misalkan kita akan dengan konkret misalkan mengatakan bahwa invisible college itu berkaitan dengan Royal Society of London, dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Jadi konteksnya adalah perkenalan saya pada ketika membaca disertasi itu untuk mengenal tentang invisible college. Nah, yang ketiga, apakah ada misalkan dalam bentuk praktis yang kita bisa sebut invisible college misalkan di dalam konteks real. Mungkin teman-teman di sini pernah mendengar istilah mafia Berkeley yang sempat populer. Jadi kan mereka itu background-nya dari universitas yang sama, kemudian bekerja di Indonesia dalam sebuah struktur tertentu misalkan. Jadi itu bisa dikategorikan sebuah invisible college karena ada kesamaan latar belakang pendidikan dan kemudian memang kalau dalam perspektif dari pembacaan saya memang kita perlu membedakan antara ini konteks di dunia akademik atau konteks non akademik, tetapi pertautan dan gagasan yang sama saya pikir itu yang kemudian menjadi pernyataan penting dari Livro, karena Livro itu mengkritik bahwa kita fokusnya itu pada ranah bibliometrika saja, belum mencoba ke ruang-ruang baru. Tidak hanya secara metodologi yang tadi disampaikan bahwa invisible college perlu dikaji lewat etnografi, fenomenologi, dan sebagainya, tetapi jauh lebih dari itu. Akses luaran dari invisible college itu menjadi penting untuk diteliti menurut Livro. Itu juga saya kutip di artikel saya, Pak. Kira-kira begitu jawaban saya. Ya, siap. Ini di chat ada pertanyaan dari Mas atau Pak Rizky Destrianto. Untuk invisible college dalam prosesnya apakah menghasilkan suatu produk pengetahuan tertentu dan bedanya dengan community of practice atau COP seperti apa begitu? Ataukah community of practice ini bentuk modern dari invisible college? Sebab teori Wenger tentang COP ini muncul baru beberapa tahun belakangan. Itu Pak dari Mas Rizky Destrianto. Baik, saya sendiri belum membaca tentang community of practice, jadi saya tidak bisa jawab apakah ini ada hubungan atau keberlanjutan. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa Livro dia mengkritik bahwa studi tentang invisible college itu hanya sebatas di ruang-ruang bibliometrika, belum menjangkau pada ruang-ruang yang lain dan metode yang lain. Mungkin saja ada kesamaan atau kemiripan gagasan ya. Kemudian ada istilah atau konsep tentang community of practice. Ya, saya terus
terang tidak bisa menjawab ini apakah ada hubungannya. Tapi secara umum Invisible College adalah studi tentang pengetahuan yang saya pahami. Tapi ada kritik yang menyatakan kita baru sebatas di apa namanya bil biometrika saja. Kira-kira begitu Pak Miswan. Oh, baik, terima kasih. Nah, ini permintaan Mas Pur ini, Mas Rizky mungkin bisa open mic katanya begitu. Monggo, Rizky. Tes halo. Kedengaran nggak Pak? Soalnya ini mic-nya agak Jelas, jelas, rusak. Oh jelas. jelas ya Mas Rizky. Loud and clear, Mas. Ya. Clear. Kalau saya ini sih tadi tertariknya bahwa keingat skripsi dulu, karena skripsi kan bahasnya community of practice, ngambilnya waktu itu komunitas LIMS di Semarang. Jadi komunitas LIMS kan kita tahu bahwa sekumpulan orang-orang yang punya keterikatan yang sama, punya passion yang sama untuk berbagi pengetahuan tentang kalau community of practice itu lebih cenderung pada praktisnya. Mereka selain berbagi pengetahuan juga outputnya atau kegiatannya selalu berkaitan dengan hal-hal yang praktis gitu. Jadi intinya juga itu tetap dalam satu keilmuan di bidang yang sama, berbagi praktis dan menghasilkan suatu produk pengetahuan. Kalau di penelitian saya tentang komunitas LIMS Semarang itu mereka punya kayak semacam dalam proses pengetahuannya itu ada semacam circle pengetahuan dan inovasi. Jadi dari pertama itu ada motivasinya bisa berbagai macam hal, entah itu motivasi karena kebutuhan pekerjaan, untuk meningkatkan skills, kemudian dari motivasi itu beralih pada kegiatan knowledge sharing yang pada implementasinya adalah kegiatan praktis tentang berbagi pengetahuan atau berbagi praktik tentang SLIMS, dan akhirnya berkolaborasi yang menghasilkan inovasi. Dan dari inovasi itu nantinya akan muncul lagi pengetahuan baru yang berputar terus gitu. Jadi inovasi baru tidak berhenti sebatas inovasi, tapi muncul lagi menjadi inovasi baru yang siklus. Jadi semacam siklus inovasi di komunitas LIMS gitu. Seperti itu sih Pak. Jadi intinya mungkin hampir mirip. Jadi kalau Invisible College tadi berkaitan dengan semacam grup peneliti yang bekerja di similar area gitu. Kalau komunitas of practice juga hampir sama saya melihatnya juga. Keingat skripsi dulu. Cukup sih Pak, terima kasih. Jadi ingatnya cuman itu aja. Agak-agak lupa soalnya. Ya, terima kasih Mas Rizky. Jadi tadi diskusi tentang community of practice ya. Ya mungkin kalau yang saya pahami, yang memang istilah Invisible College ini dulu memang mengacu pada para ilmuwan yang berkomunikasi secara non formal dan ketemu begitu. Kalau komunikasi yang formal di kalangan ilmuwan kan kita sebut sebagai biasanya yang scholarly communication gitu ya. Jadi yang formal melalui jurnal atau melalui proceeding, tulisan resmiah dan sebagainya. Nah, kalau Invisible College yang dulu yang diterangkan oleh Pak Prof. Sulis dan juga dosen lain juga saya baca dari beberapa buku yang ada, memang hanya terfokus pada kelompok yang berkomunikasi secara non formal, ya bertemu face to face, kemudian berdiskusi tentang topik tertentu dalam bidang mereka, kemudian akhirnya saling mengembangkan temuan-temuannya secara non formal, baru nanti setelah itu dikomunikasikan secara formal melalui scholarly communication, melalui jurnal atau melalui buku dan sebagainya. Mungkin memang ada bedanya, tapi nggak tahu sekarang dalam konteks saat ini apakah Invisible College ini masih berjalan, masih banyak, atau saya juga kurang tahu persis. Pak Pur mungkin bisa.
Halo Pak Pur, pengalaman Pak Pur menganalisis, Yes. ya sudah jelas Pak Pur. Ini Oke, terima kasih. Saya belum bisa bicara banyak sebenarnya. Ini videonya nggak mati ya. Karena ini istilah ini termasuk istilah relatif baru menurut bagi saya. Saya dengar kalau mendengarnya sudah beberapa waktu yang lalu, cuman itulah balik ke watak saya yang tidak begitu tertarik pada sesuatu yang apa ya teoritis waktu itu gitu. Nah, malam ini terima kasih untuk Mas Wahyu yang sudah menjelaskan terkait Invisible College, meskipun tadi di awal saya agak terpotong karena nggak mengikuti dari awal. Nah, saya jadi berpikir kegiatan malam ini termasuk apa ya? Invisible College nggak ya? Dan mungkin ini saya ngomongnya ngalor ngidul ini. Mungkin Invisible College ini banyak juga terjadi ya, di perpustakaan misalnya secara apa ya, dalam tanda petik liar gitu loh. Liar dalam arti mungkin tidak sampai termonitor oleh para pustakawan bahwa terjadi sekian kelompok Invisible College. Ada itu yakin, cuma tidak termonitor ada berapa Invisible College yang ada di sebuah perpustakaan ketika perpustakaan itu beroperasi secara fisik. Yang mungkin ini saya kaitkan dengan diri saya yang seorang pustakawan gitu. Saya jadi berpikir, lalu apa yang seharusnya dilakukan gitu loh oleh kita atau khususnya pustakawan gitu. Itu Mas Wisman, mungkin bisa disambut oleh teman-teman yang lain. Terima kasih Mas Wisman. Oke, izin masuk Pak Pur sama Pak Miswan. silakan. Jadi ini saya pas ketemu bahan materinya apa namanya studi tentang Invisible College tapi dengan pendekatan yang berbeda. Ini saya bukakan kopian disertasinya. Jadi memang ada studi yang di masa lalu tuh bahwa ada pembentukannya itu dibentuk akibat studi di masa lalu. Studinya interlocking, artinya studi saling mengunci di masa lalu itu karena mungkin kesamaan alma mater dan sebagainya itu mungkin bisa terjadi. Nah, itu untuk menjawab. Jadi ada skenario yang berbeda, misalkan kita bisa lihat di studi ini kan studinya juga bibliografi ya, tapi juga kita menemukan studi yang berbeda terkait dengan ikatan-ikatan kesarjanaan dan implikasinya, misalnya seperti itu. Dan kemudian saya ingin menanggapi yang disampaikan oleh Pak Purwoko, misalkan yang misalnya kita sebagai pustakawan kira-kira gimana ya. Jadi gini, jadi selama ini misalkan di kampus kita melihat atau merasakan, oh bapaknya ini si gengnya sama si ini, studinya bareng ini. Kan selama ini itu tidak kemudian terlihat dengan sesuatu yang faktual, misalkan sesuatu yang real misalkan, karena kita hanya istilahnya rasa-rasan atau menduga-duga. Nah, sebenarnya ketika kita berada di perpustakaan, misalkan ada kelompok dosen yang melakukan hibah, terutama misalkan hibah-hibah di fakultas atau universitas, ada beragam skema yang ada di sana misalnya, kita bisa melihat jaringan pembentuknya. Misalnya studi tentang apa ya Pak Pur, kalau di FT misalkan arus lemah misalkan, mungkin akan ada lebih detailnya misalkan lebih detail. Nah itu siapa saja sih dosen yang terhubung di tema-tema seperti itu, kemudian sentralitasnya ada di siapa, kemudian bit witness-nya oleh siapa, karena sebenarnya pengukuran yang ada di UCNet itu diadopsi di Bill Biometrics R. Karena kemarin saya coba perhatikan ada di bit witness-nya ada, centrality-nya ada, closeness-nya juga ada. Jadi kalau kita di prodi misalkan kita bisa lihat fokus kajiannya
apa selama bertahun-tahun ada perubahan nggak seseorang itu, geng atau kelompok-kelompok subgrupnya yang ada di situ, dia membahas temanya seperti apa dan secara terus-menerus. Jadi kalau refleksinya di artikel saya itu kelompok dosen pembimbing dengan yang dibimbing misalkan, atau kelompok dosen muda dengan dosen senior, itu mengelompoknya pada siapa. Jadi kita bisa lihat, nah analisis lebih menarik misalkan kita padukan dengan etnografi atau wawancara, sehingga kok Bapak sih ngumpulnya dengan ini. Bahkan kalau misalkan lebih lanjut, lebih jauh misalkan, kita bisa memprediksi dekan terpilih itu dari siapa, kelompok yang mana. Karena kita tahu orang-orang yang berkumpul menjadi sebuah invisible colleague dalam sebuah tema penelitian itu kedekatannya seperti apa dengan siapa saja. Kira-kira seperti itu kalau saya membayangkannya. Ya, terima kasih Mas Bayu. Sementara Mas Wiswan ya. Saya itu jadi ingat juga Mas Bayu mengatakan etnografi gitu. dulu di tugas akhir itu pernah belajar sedikit tentang etnografi. Saya sudah berpikir juga. Jadi mohon masukan Mas Bayu. Ya. Jadi kami di Fakultas Teknik itu kan mengumpulkan ini ID Scopus per departemen gitu kan. Nah, saya jadi berpikir ini bisa dianalisis, tidak berhenti di analisis bibliometrik gitu. Tetapi nanti ada inputan atau hasil akhir dari visualisasi di bibliometrik itu kemudian bisa jadi bahan untuk melihat lebih dalam terkait dengan beberapa fenomena yang divisualkan di bibliometrik itu, entah apapun gitu. Ya contohnya tadi Mas Bayu mengatakan, oh kalau dosen yang relatif tua itu begini-begini, kalau muda begini-begini, riset itu kok cenderung begini dan seterusnya. Dan mungkin itu bisa didalami lebih jauh yang saya yakin justru itu bukan justru ya memang itu akan sangat bermanfaat nanti untuk evaluasi dan lain sebagainya. Ya, itu. Monggo Mas Wiswan, teman-teman yang lain. Saya kira ini menarik untuk didiskusikan. Ya, silakan. Tadi sudah ada Mas Pur yang sudah memberikan tambahan terkait dengan koneksi ya begitu ya, istilahnya koneksi antar kelompok dan sebagainya. Dan saya sebenarnya ingin tahu lebih jauh dari Pak Bayu tadi penggunaan menganalisis dalam penulisan tadi papernya itu analisis invisible college-nya itu tadi menggunakan aplikasi misalnya Usimap ya, network atau gimana Pak? Itu jaringan. Kemudian yang membentuk misalnya klaster-klasternya atau kelompok-kelompoknya itu dari indikator atau variabelnya gimana Pak itu? Jadi saya ingin sedikit cerita tentang aplikasi UCNet ya. Semoga saya masih ada di laptop ini karena sempat saya install ulang kemarin. Jadi UCNet ini adalah aplikasi dasar menurut saya yang kemudian memiliki beragam perhitungan tentang analisis jaringan yang juga diterapkan di berbagai software yang lain. Jadi basis perhitungannya itu dari sebenarnya yang dikembangkan oleh Bogati, Average, Ambrosius, dan Freeman. Jadi termasuk misalkan kalau Bapak Ibu berkenalan sama Bibliometrics R misalnya, itu kan juga membahas tentang ini centrality, closeness, kemudian betweenness, click, subgroup dan sebagainya. Gitu. Biar total. Oke, ini. Jadi perhitungannya semua bisa dilakukan. Saya pikir ada tutorial banyak untuk di sini. Jadi sebenarnya ketika saya membayangkan gini, analisis yang lebih detail, terutama untuk di Voice Viewer atau di mana Bibliometrics R itu pun bisa dilakukan di sini. Hanya bentuk format datanya yang juga berbeda. Jadi ini semua pengukuran jaringan ini ada di sini.
banyak sekali yang bisa kita tempuh. Jadi mungkin juga kalau malam ini waktunya terbatas untuk sampai simulasi ya. Mungkin kita perlu cari waktu lain untuk simulasi. Jadi ini masing-masing ada pengukuran, bahkan kita bisa mengukur grup-grup yang muncul ada di situ. Kira-kira itu kalau yang bisa saya tanggapi. Saya mau simulasi datanya pas nggak ada, ini pindah laptop soalnya. Baik Pak, terima kasih. Ini saya baru kenal nih Usenet. Kalau kemarin kita sempat belajar bibliometrics R itu, kemudian juga post viewer. Nah ini yang ini nih belum ini, baru tahu ini ada Usenet ini. Mungkin suatu waktu kita bisa ini Mas Pur. Biasanya Mas Pur ini yang paling gerak cepat terkait dengan aplikasi-aplikasi seperti ini. Nanti bisa di-workshopkan nih Mas Pur ini. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mungkin bisa menjelaskan tambahan atau pertanyaan apa saja, silahkan Pak Faiz atau mungkin Mas Adi lagi mungkin atau yang lainnya. Saya lihat di sini ada. Boleh masuk. Silakan Mas Dwi, Mas Dwi. Ya, terima kasih Mas Bayu. Saya mungkin agak telat tadi penjelasannya, tapi memang pas dikasih materi tentang Invisible College sebenarnya sangat menarik banget gitu, karena memang kalau dilihat sebenarnya ini kan Livru itu kan sebenarnya ingin mengajak kita para penggiat atau pencinta bibliometrik untuk melihat bahwa sebenarnya Invisible College ini bisa dilihat loh melalui kajian-kajian bibliometrik gitu. Jadi kita bisa mapping loh ini bahwa bibliometrik itu nggak sekedar kemudian menjawab research question yang sekedar begitu aja gitu, bahwa sebenarnya lebih mendalam gitu, bahwa kita bisa bawa ranah-ranah yang kualitatif gitu kan, seperti itu ya. Kalau dari apa yang saya serap sih Mas Bayu gitu. Nah, yang justru jadi pertanyaan saya, bisakah kemudian ini memang kita kembangkan kemudian menjadi metode yang benar-benar mix method gitu. Jadi kemudian kita masukkan berbagai sudut pandang teori-teori kualitatif untuk mengkaji hasil-hasil yang ada dari SNA gitu, kemudian atau bibliometrik dan sebagainya. Itu aja sih Pak Miswan. Baik, terima kasih Mas Dwi, atau bisa dipanggil Mas DC ini. Silakan Bapak Ibu atau siapa saja yang ini. Pak Syahid ini sudah ada di chat. Tadi ini Pak Pur minta Pak Syahid mic nih Pak Syahid. Monggo Pak Syahid. Belum masuk rumah Pak, sebentar masih di jalan. Oh gitu, baik. Ikut kawan ini. Ayo silakan yang lain. Jadi ini pertanyaan dari Pak Syahid, apakah yang ada di buku Research Positioning and Trend Identification itu ada TU ini saya nggak paham, TU Delft Research profilnya apakah termasuk Invisible College? Nah, ini yang saya belum tahu juga, mungkin Pak Bayu pernah bisa menanggapi yang di chatnya Pak Syahid ini Pak. Saya sambil coba buka link dari Pak Saidnya. Jadi sebenarnya juga kenapa kemudian memunculkan Invisible College sebagai tema diskusi. Jadi kerap kali ketika membaca penelitian tentang bibliometrika itu kita cenderung konteksnya ini menempatkannya di konteks aspek teoritis atau state of the art-nya di mana. Jadi Invisible College ini hanya salah satu cara untuk melihat misalkan co-authorship misalkan, atau juga kita bisa melihat co-citation misalkan, lebih ke arah bagaimana kita memetakan hanya saja ketika tadi saya berlandaskan dari Livro itu ingin memunculkan novelty-nya dengan menggunakan menarik benang merah antara bibliometrika dengan analisis jaringan. Itu yang pertama. Yang kedua, menempatkan Invisible College dengan perubahan
perubahan atau dinamika pengetahuan yang ada. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada perubahan yang dibawa oleh kelompok scholar yang baru lulus dari Amerika Serikat ke Indonesia dalam bidang kajian komunikasi yang dulunya namanya publisistik menjadi komunikasi, yang dulunya Eropa sentris menjadi Amerika sentris. Jadi konteksnya memberikan konteks dalam kajian biobiometrika, dan mengembangkan biobiometrika tidak mengembangkan invisible college tidak hanya pada ranah biobiometrika, tetapi connecting the dots-nya tadi itu muncul, menghubungkan sebuah titik dengan titik yang lain dengan evolusi pengetahuannya. Kira-kira begitu kalau saya menggambarkan sebagai scholar. Dan teringat lagi, misalkan kita, apakah ini bisa ditarik invisible college dalam konteks politis? Bisa. Kenapa? Tadi sempat saya singgung di awal, misalkan keterikatan dosen satu dengan dosen lain dalam sebuah hibah. Bisa nggak kemudian kita lihat invisible college-nya? Bisa. Apalagi kita bisa nggak memetakan politik kampus yang selama ini kita dengar, selama ini sumir misalkan. Kan sumir-sumir saja kalau kita bicara tentang politik kampus. Tetapi kan itu hanya sebagai instrumen untuk mendekati realitas, tetapi perlu ada konteks untuk membantu kita menjelaskan masalah yang ada. Gitu. Kira-kira itu yang bisa saya tanggapi, Pak Miswan dan Pak Sakit. Ya, Kalau silakan Mas Adi, Ya, izin elaborasi ya. Terkait tadi pertanyaan Mas atau pernyataan Mas Rizky ya, yang terkait COP ya, Community of Practice ya, sama versus IC ya, Invisible College ya. Nah, jadi memang antara IC dengan COP ya mungkin agak-agak mirip ya. Bedanya di mana? Saya kira kalau IC itu lebih ke scholars ya, untuk para peneliti, untuk terkait penelitian. Meanwhile kalau COP itu di dunia bisnis dan government ya. Saya kira di kalangan pemerintah ya maupun di kalangan perusahaan itu memang mereka pendekatannya berserikat dan berkumpul dalam rangka mengatasi permasalahan di bisnis maupun di pemerintahan mereka ya. Itu yang kemudian mereka menggunakan pendekatan COP. Sementara kalau Invisible College lebih ke scholar ya, penelitian ya, riset. Jadi memang mirip-mirip, sama-sama ngumpul, sama-sama saling menguatkan, sama-sama saling memberikan solusi. Cuma bedanya mungkin kalau yang IC itu untuk ke penelitian, sementara kalau yang COP itu untuk dunia praktisi ya, untuk permasalahan real di lapangan terkait dengan industri maupun terkait masalah-masalah kepemerintahan ya. Dan saya ingat beberapa waktu yang lalu saya sempat menganalisis sebuah proses bisnis di sebuah anak perusahaan ya, BUMN. Itu ternyata mereka punya SOP khusus tuh tentang COP ya, bagaimana mereka memanage para expert, para narasumber yang biasa mereka undang untuk berbagi ilmuwan di sebuah forum COP yang kemudian dipergunakan hasilnya untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul di proses bisnis mereka. Jadi saya ingat, jadi memang COP itu khusus untuk BG ya, Business and Government ya. Sementara kalau IC mungkin lebih ke A ya, Academician, itu akademik. Nah, terkait ini mungkin saya tertarik untuk bertanya ke Mas Bayu, kira-kira kalau kemudian setelah saya bisa memetakan ya, kalau kemudian saya bisa memetakan, oh ternyata ada Invisible College nih di antara si A, si B, si C, si D gitu ya. Nah, kira-kira setelah saya berhasil memetakan gitu ya, apa yang bisa saya dapatkan gitu ya setelah kita berhasil memetakan Invisible College gitu ya. Bisa dibilang what next-nya gitu ya. Karena saya belum dapat nih kira-kira setelah saya ini what next-nya apa. Beda dengan kalau kita kajian bibliometrik ya. Kita what next-nya banyak gitu ya. Kita bisa kolaborasi, kita bisa nulis paper dan lain sebagainya. Kita bisa mendapatkan learning curve yang singkat kemudian untuk memasuki arena riset baru dengan kajian bibliometrik dan seterusnya. Jadi what next-nya kita bisa definisikan dengan mudah. Tetapi kalau kalau saya berhasil memetakan Invisible College di antara para periset begitu ya, yang itu kan sebenarnya underground ya. Invisible College namanya juga invisible ya, nggak kelihatan, tidak secara formal. Nah,
kalau kemudian kita bisa memetakan indikasi bahwa terjadi invisible college di antara para peneliti, kira-kira what next-nya apa nih? Benefit yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita deliver kepada khalayak gitu ya, kalau kita nulis paper terkait pemetaan invisible college. Kira-kira what next-nya apa? Jadi menanggapi Pak Miswan, Pak Adi, jadi saya coba izin share lagi terkait dengan ini. Jadi itu juga sebuah kegampangan yang kerap kali muncul kalau misalkan kita bahas invisible college. Ini saya ngambilkan salah satu contoh. Jadi kembali lagi, what's next-nya apa? Apakah itu akan berujung kolaborasi atau apa? Saya hanya ingin mencontohkan satu. Di artikel ini saya membandingkan misalkan ini kan sampel paradigm specialization. Jadi kita bisa memetakan sebenarnya kok misalnya bimbingan dari di sini contoh ya dari bimbingan Profesor Dedi Mulyana. Di grupnya itu tema-temanya apa saja? Tema-temanya apa saja? Ini saya hanya menampilkan sedikit saja dari laporan penelitian di artikel ini. Paradigma yang dominan adalah konstruktivis. Nah, tinggal kalau memang mau dijabarkan lebih detail, kita bisa gitu ya. Tidak hanya klaster per individu, tetapi tidak hanya klaster per individu, tetapi juga membangun klaster spesialisasi dari, ternyata kalau kita ingin belajar yang cenderung konstruktivis, misalkan ke Unpad, atau yang kita pengen belajar yang lebih kritikal, misalkan bisa ke UI dengan guru besar ini, kelompoknya siapa. Jadi kita bisa lihat nasabnya lah Pak. Kita bisa lihat nasabnya. Nasabnya contohnya siapa berguru ke siapa dan seterusnya, itu bisa contohnya bisa ke nasabnya. Nah, apa yang bisa dilakukan selanjutnya? Ini kembali lagi bagaimana kita memaknai data yang ada untuk menjadi sebuah kebijakan. Contoh misalkan kita sudah memetakan hibah dosen di internal misalkan. Kita bisa lihat kelompok-kelompok yang terbentuk. Bisa nggak sih kita lakukan kocok ulang agar ada novelty? Bisa saja. Tapi bisa tidak kita untuk menguatkan, itu mengembangkan menjadi sebuah kelas riset group yang lebih permanen misalkan. Riset group yang lebih permanen. Jadi ini saya kira lebih ke arah kebijakan next-nya akan seperti apa dan tergantung kita membaca data yang ada misalkan. Dan bisa di artikel yang kedua ini Pak, saya menyebutkan apa sih yang bisa menghubungkan untuk kajian di komunikasi Unpad dan di komunikasi UI dan siapa orangnya gitu, tema-tema yang seperti apa. Salah satu temuan yang menarik misalkan di sini itu menemukan bahwa ada satu alumni dari Unpad, alumni dari UI yang juga S1-nya dari Unpad, dia mengambil disertasi di UI. Nah, membawa gagasan baru, tema-tema kuliah baru nih dari UI ke Unpad misalkan seperti itu. Contohnya kalau kita mau lebih dalam ya. Karena ini sebenarnya masih tarafnya permukaan karena baru pemetaan pada jaringan sosial dan pemetaan paradigma. Kalau misalkan kita turunkan lagi, kita bisa menurunkan misalkan ke cohort analysis di masing-masing cluster misalnya. Jadi sebenarnya bisa multi layer Pak Adi. Ya. Paper yang tadi itu yang Prof Dedi itu ya Pak. Ada dua klaster ya yang dianalisis dia Prof Dedi sama Prof siapa tadi. Ini itu hanya sampel Pak. Contoh, jadi ya, data mentahnya tidak dicantumkan. Jadi di sini saya menggabungkan dua metode. Yang pertama di analisis jaringan. Jadi nanti basisnya kita lihat dosen-dosen siapa yang kemudian punya klaster tertentu, kemudian di klaster tersebut kita analisis isi dari kata kunci disertasi yang dibimbing, kita kelompokkan berdasarkan
kita kelompokkan berdasarkan ini berdasarkan paradigma bisa, berdasarkan tema penelitian bisa, subbidang kajian juga bisa. Itu contohnya. Itu yang bisa kita juga masuk. Atau misalkan di artikel ketiga saya yang juga saya tampilkan di PowerPoint, ternyata temuannya kita itu ada academic inbreeding yang tinggi. Bahwa misalkan sebuah universitas itu cenderung merekrut alumni yang sama. Bisa nggak sih sebenarnya kita menciptakan sebuah regulasi yang mendorong academic mobility. Misalkan seperti di Eropa kita pernah dengar misalkan kalau mau naik ke profesor misalkan dia harus pindah tempat kerja. Sebenarnya kita kan sudah punya tuh basisnya misalnya NIDN. Tapi kan perpindahan di antar universitas di kita kan tidak semudah itu misalkan. Nah itu bisa kita kaitkan dengan kajian academic mobility misalkan. Academic inbreeding. Jadi ini basisnya baru kepada pemetaan. Tetapi temuan-temuan turunannya itu akan menjadi menarik ketika kita telusuri atau masuk ke ranah kebijakan. Jadi misalnya academic inbreeding saya kecenderungannya misalnya yakin misalkan di atas 80% yang mengajar di universitas-universitas besar di Indonesia itu adalah yang S1-nya juga di situ misalnya begitu. Jadi kan ada academic inbreeding dan berkaitan dengan invisible college. Jadi kalau di academic inbreeding itu ada kajian soal trust. Jadi ada kepercayaan bahwa kolega itu atau teman di masa lalu itu lebih kita percaya gitu. Karena kita sudah menganggap lebih mengenal. Jadi bisa kita kaitkan kemana-mana Pak Adi. Ya. Ya. Oke. Tadi menarik ini yang disampaikan Pak Bayu terkait dengan tadi dengan bahasa Pak Bayu nasab gitu ya, membentuk nasab tersendiri ya. Kalau dia itu mungkin sanad gitu maksudnya. Iya, sanad mungkin. Ya, sanad. Jadi kita kalau di kajian Islam itu kan memang ada khususnya kajian bidang hadis dan ada kajian sanad. Nah, dan saat ini juga sanad keilmuan itu memang sangat dipengaruhi oleh misalnya tokoh di bidang tertentu nanti akan melahirkan junior-junior yang akan mengikuti jejaknya kan begitu. Jadi misalnya kalau di kajian Islam Indonesia yang sekarang juga masih kuat itu sanadnya misalnya circle-nya misalnya Novelis Majid misalnya, kajian para Madinah. Dan sekarang juga ada orang-orang yang tergabung dalam circle atau lingkarannya para Madinah, mesti akan berpengaruh dengan pemikiran Novelis kan begitu. Jadi memang invisible college ini memang nggak jauh agak ada kemiripannya dengan model yang tadi sanad keilmuan begitu. Ya. Pak Miswan izin bertanya lagi Pak ke Mas Bayu. Silakan Mas Adi. Ya, kasus yang tadi ya pemetaan invisible college terkait mahasiswa PhD ya. S2, S3 apa S3 doang tadi itu Pak? S3 aja Pak. Oke. PhD student ya di UI dan di Unpad itu kan dicoba dipetain sama Mas Bayu ya di paper yang tadi itu berdasarkan promotorship ya, baik promotor maupun co-promotor ya, gitu ya. Nah, kalau saya kemudian coba kembalikan kepada definisi awal terkait IC, Invisible College, di mana keterhubungannya itu sebenarnya kan kalau secara formal definitionnya ya itu kan informal ya, informal. Jadi artinya mereka bareng-bareng bekerja sama, berkolaborasi itu secara informal, tidak ke level formal. Artinya kalau kita lihat kembalikan ke risetnya yang dilakukan Mas Bayu itu kan relationnya promotorship. Nah kita tahu bahwa promotorship itu formal ya karena ada SK-nya, ada keputusannya. Nah kira-kira kenapa kok kemudian ini disebut invisible college padahal ini formal hubungan mereka, ada SK-nya segala macam, atau ada keterhubungan lain yang belum saya tahu yang sebenarnya sudah diungkap dari paper ini. Mohon penjelasannya. Kalau saya sebelumnya saya sudah ada di artikel ini bahwa yang sudah membahas
yang sama terkait dengan doktoral. Jadi itu pertama landasan yang ilmiah. Kemudian kalau misalkan dikembalikan ke definisi yang disebut aspek informal, toh misalkan Royal Society of London itu pun sekarang diformalkan. Jadi lebih kepada diffusion of knowledge in invisible college. Jadi saya titik tekannya pada dimensi ini bahwa ada transformasi atau difusi pengetahuan dalam proses pembimbingan itu, dan kemudian kalau kita bayangkan gini, dokter-dokter itu akan kemudian mengajar di tempat-tempat yang lain dan kemudian mempengaruhi. Saya menarik kajian dari Pak Miswan tadi, sanatnya itu akan membesar. Jadi akan, karena UI dan Unpad ini dalam kajian saya sebelumnya itu memiliki signifikansi yang besar, maka kita bisa sebarkan lebih luas bahwa pembentukan yang informal ini ya bisa juga dimulai dari sifatnya formal, Pak. Jadi bisa dari mulai informal menjadi formal, bahkan formal menjadi informal. Karena saya mencoba membingkainya pada difusi pengetahuan. Ya, oke. Assalamualaikum, boleh bicara Pak? Silakan Pak Pak Said. Said. Ini saya peminat bibliometrika, tetapi makin lama makin kita pelajari itu, saya lihat bibliometrika adalah senjata, dan kalau kita memang sudah paham dari segi teknis, kemudian ya beranjak ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi seperti itu, mungkin bisa kita mainkan seperti yang dilakukan oleh Pak Bayu, atau dalam bentuk lain itu dalam tanda petik keisengan Pak Purwoko ya, ketika memetakan faksi apa segala macam termasuk partai politik. Nah, itu menurut saya juga tingkat kejelian melihat konseptual structure atau intellectual structure atau social structure dari fenomena, dalam hal ini fenomena keilmuan lah seperti itu. Gimana pendapat Pak Bayu? Kemudian ini Pak, dalam keagamaan kalau bicara sanad ya, dalam konteks keindonesiaan dan keislaman, dulu kita kenal ada mafia Chicago, Nurholis Majid rasanya, Syafi'i Ma'arif dan Amin Rais. Kemudian ada mafia McGill juga. Nah, mungkin bisa ya kira-kira Pak diteliti invisible college-nya itu. Sekian, terima kasih dulu. Halo? Langsung Mas Bayu mungkin. Ya, jadi saya ingin ceritanya mulai begini. Jadi pertemuan saya dengan bibliometrika itu, saya coba menghubungkan titik-titik yang lain, Pak. Jadi saya tuh waktu kuliah S1 itu belajar tentang Linux, misalkan bicara tentang jaringan komputer misalkan. Kemudian kemudian belajar tentang analisis jaringan sosial. Basisnya dari Everett M. Rogers sama Bugatti, tadi aplikasinya Usenet. Kemudian ketemu di Bibliometrika misalkan, kemudian ketemu lagi Bibliometrics R, ternyata kajian di Bibliometrics R itu ya bitwitness, kemudian bicara closeness, kemudian juga popularity dan sebagainya, yang juga sebenarnya kita bisa lihat di analisis jaringan sosial itu ada gitu. Kalau misalkan kita refleksikan lagi posisinya, kalau di jaringan komputer ada server, ada router, ada access point dan sebagainya. Jadi ada refleksi yang kita bisa temukan sih Pak sebenarnya. Kalau saya melihatnya lebih ke situ, bahwa ada titik-titik yang dihubungkan atau ada istilahnya connecting the dots-nya. Berarti kedalaman, keluasan juga ya. Jadi bisa memainkan memainkan senjata bibliometrik itulah. Iya.
Pak Bayu kan mendalam tentang ini, mungkin publikasi tersebut, lalu memantau, terpetik ide bahwa oh ini bisa dilihat invisible dari segi invisible college seperti itu, Pak. Jadi tetap kedalaman ya, kedalaman, keluasan juga seperti Chow Mei Chen menjelaskan side space punya dia itu sangat-sangat luar biasa, mulai dari sampai Thomas Kuhn diambil perspektifnya, kemudian juga contoh realnya adalah bagaimana sebuah pandemi itu menentukan berapa hari penyebaran virus itu, yang dari Afrika itu loh Pak, apa itu sebelum COVID itu. Nah jadi setelah menelisik dengan menggunakan pisau bibliometrik itu ditemukanlah bahwa 21 hari masa virus itu berkembang biak lah atau berinkubasi atau dan lain-lain seperti itu. Ya, virus Ebola ya, betul-betul. Itu ternyata diteliti karena saking banyaknya data, baru menurut Chow Mei Chen yang saya baca itu 21 hari itu virus Ebola ya salah satunya dibedah dengan menggunakan visualisasi data itu. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Kalau salah ya tolong diperbaiki lah. Correct me if I am wrong. Terima kasih Bapak. Baik, apakah masih ada yang mau berkomentar atau bertanya atau apapun pada Mas Bayu atau yang lain? Jadi malam ini kita punya tamu dari Jerman juga. Ini ada Mas Ilham, mungkin open mic juga bisa. Ya, silakan Pak Ilham atau Mas Ilham. Nah. Ya, Assalamualaikum. Pak, ini Mas Purwo, ini saya baru ikut langsung ditodong. Saya ini ngikuti Kongko ini sebenarnya sudah lama, cuma kadang ya karena waktunya ini ya malam gitu kalau di Indonesia. Nah ini kebetulan kalau di sini kan ini sore begitu. Menarik, terima kasih Mas Purwo dan teman-teman tadi sudah mengundang Mas Bayu ya. Saya juga baca tadi akhirnya buka riset gate-nya Mas Bayu, terus kemudian baca-baca ya. Jadi ada banyak hal yang sebetulnya teman-teman pustakawan di sini bisa lakukan gitu terkait dengan ini. Saya juga mulai tertarik untuk masuk bagaimana menggunakan tools-tools yang teman-teman pelajari dan kembangkan ini untuk membuat evidence ya atau bukti-bukti terkait dengan kebijakan kesehatan. Kebetulan saya dari kesehatan masyarakat begitu. Tapi mohon maaf untuk expertise atau apa mungkin teman-teman yang lebih ini ya. Saya ini lebih banyak jadi peserta saja gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya, kebetulan saya juga dengan teman-teman UGM juga Mas Purwo. WHO ini konteks kesehatan ya. WHO ini sekarang khususnya di WHO Indonesia ini sangat concern soal evidence. Jadi mereka kemarin itu ditawarkan beberapa proyek itu berkaitan dengan COVID tentu saja, yang menelaah tentang evidence yang dipakai ya, yang digunakan dari riset-riset yang dihasilkan oleh peneliti-peneliti di Indonesia. Nah, kebetulan teman-teman ini juga agak kesulitan ya memetakan riset-riset yang ada di Indonesia. Jadi kebanyakan juga mungkin teman-teman juga tahu lebih sering mengunggahnya kan di ini ya, di
indeksasi Scopus ya, atau mungkin karena mungkin lebih prestis atau lebih apa gitu. Nah, untuk basis data misalkan di Garuda atau di itu tuh sangat sedikit begitu. Nah, tetapi saya melihat banyak hal yang sebetulnya prospek ke depan bahwa riset-riset ini nantinya tadi akan menjadi semacam pisau utama ya untuk mengekstraksi pengetahuan ya dan bukti gitu loh. Nah, itu mungkin kalau boleh usul ya, mungkin teman-teman pustakawan ini harus ini ya sebagai motor utama nih, karena untuk riset-riset yang terkait dengan kepustakaan itu kami terus terang saya sendiri mungkin ya di lingkungan akademik misalkan di kesehatan masyarakat di bidang-bidang ilmu tertentu itu terus terang nggak banyak tahu gitu kalau nggak belajar sendiri, termasuk saya kalau nggak ngikuti Mas Purwo jadi temennya di Facebook itu ya nggak tahu banyak gitu termasuk Pak Faiz begitu. Jadi itu sih Mas Purwo, kalau diminta ngomong mohon maaf ya, tadi mungkin ada beberapa hal yang keliru gitu. Hatur nuwun. Terima kasih Pak Ram yang jauh-jauh dari Jerman ikut bergabung dengan kita. Terima kasih. Silakan kawan-kawan yang lain. Soan, ini kita punya teman juga nih yang biasa melakukan Invisible College nih. Coba open mic ya, yaitu Pak Supre sama Pak Joni. Monggo open mic. Mereka berdua nih biasa melakukan Invisible College nih. Duet maut. Pak Supre dan Pak Joni. Ya, silakan Pak Joni, Pak Supre. Pak Joni dulu nih biasanya Pak Joni nih. Lagi jauh dari komputer mungkin ya. Pak Joni belum ada suaranya. Masih mute ya? Oh, ini ada pertanyaan ada titipan pertanyaan ini, Mas Bayu, Mas Miswan. Kelihatan Mas Pur. Halo. Silakan Mas Pur. Ini ada titipan pertanyaan dari Bu Lis ya tadi Mas DC. Iya, Invisible College bisa diketahui dari analisis pola co-authorship atau pola citasinya. Bagaimana dengan relasi atau kontribusi yang hanya muncul sebagai acknowledgement kalau di publikasi? Mas Bayu mungkin ketika menganalisis dengan software atau melihat langsung itu, kalau untuk paper gimana nih Mas? Bisa diketahui dari pola co-authorship atau citasinya? Jadi kan sekali lagi kalau di bibliometrika yang lazim sesuai pendapatnya Lipstro kan kita sebatas co-authorship dan co-citation misalnya, itu yang pertama. Yang kedua, di 2 artikel yang saya terbitkan termasuk yang ketiga, kajiannya mencoba memperluas tidak hanya landasannya co-authorship atau co-citation tetapi juga basisnya alma mater karena pendekatannya sama-sama jaringan. Itu. Kemudian terkait dengan acknowledgement analysis, ini sebenarnya ada peluang yang kita bisa lakukan, namanya acknowledgement analysis. Bisa menggunakan analisis isi, analisis konten analisis. Saya sudah kemarin sempat menemukan di jurnal pendidikan ilmu pengetahuan alam atau pendidikan ilmu pengetahuan alam yang terindeks Scopus ya dari Indonesia, kalau nggak salah itu dari UNES atau UNESA ya, saya lupa, Semarang. Itu ada satu artikel yang saya temukan melakukan analisis, kalau nggak salah ya, jadi ada analisis tentang hibah itu diperoleh dari siapa dan
bagaimana. Kan kita bisa lakukan itu, bisa analisis konten dengan membuat grafik, misalkan grafik, misalnya Pak Purwoko dapat sekian artikel di FT UGM, kita bisa announcement, itu kita lihat dari dosen-dosen yang publikasi itu lebih dapat pendanaan dari luar negeri kah, dari hibah internal UGM kah, atau dari pihak ketiga, atau misalnya ada yang dana mandiri, itu misalnya contoh, itu bisa diklasifikasikan, atau bisa juga menggunakan network analysis. Jadi misalkan dari mana asalnya, asal institusi penulis, basisnya sama kayak co-authorship, tapi basisnya institusional dengan kepada siapa kita mengucapkan terima kasih. Jadi kalau di analisis jaringan kan konsepnya hanya dua, siapa yang dihubungi dan siapa yang menghubungi. Jadi itu sehingga itu bisa dihitung. Ada dua, asal ada titik atau node sama link, sehingga kita bisa tautkan. Jadi kita bisa main di situ sih sebenarnya. Kalau kemarin saya sempat nulis modul tentang bibliometrika, jadi saya masukkan satu bab khusus tentang announcement analysis. Itu kata kuncinya sudah ada di Google Scholar. Kira-kira begitu Pak Purwoko. Oke, baik. Terima kasih Mas. Monggo Mas Miswan. Baik, Bapak Ibu, sepertinya sudah lama nih kita berkongkol, khawatir kalau lama nanti bosan juga ini kawan-kawan yang lainnya. Apa kita coba dulu, mungkin nanti pekan depan kita sambung topik yang ini, atau kita sambung lagi dengan yang tadi UCNet tadi, mungkin, atau ini topik yang lain, mungkin nanti serahkan kepada Pak Faiz dan Pak Sadi dan Pak Pur yang biasanya menggodok topik-topik yang kita diskusikan. Jadi terima kasih pada Pak Bayu Indra Pratama yang telah bersedia untuk sharing dengan kita semuanya. Semoga menjadi amal jariah dari Pak Bayu, ilmu yang diberikan kita bermanfaat, dan kita bisa sama-sama dapat berkah dari ilmu yang kita diskusikan pada malam ini. Terima kasih Pak Bayu sekali lagi, jazakumullah, dan kawan-kawan yang lainnya, Mas Pur, Mas Adi, dan Pak Syahid, Pak Silham, dan semuanya yang sudah aktif mengikuti Kongko malam ini. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari ilmu yang kita pelajari malam ini. Saya kira kita cukupkan dulu, kita tutup secara formal Kongko malam ini. Nah, mungkin nanti kita lanjutkan diskusi non formalnya, ya, invisible-nya. Kalau sekarang kan resmi kita record, ya. Mohon Pak Bayu, apakah Bapak keberatan kalau tadi kita rekam, mungkin suatu saat ada teman yang minta itu kita bagikan, nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, insya Allah. Oke, terima kasih Pak Bayu. Baik, terima kasih. Saya selaku moderator dan moderatif mendampingi Kongko malam ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, dan semoga semuanya semoga kita tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT, dan selalu berusaha untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya agar kita menjadi insan yang semakin bermanfaat bagi sesama. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Purwoko.